Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah dibaca-baca tentang rekam medik? Sudah belajar rekam medik? Belum? Sudah baca atau belum? Anak-anak, sudah baca kah? Masih belum? Jenny Lempoy sudah baca kah belum Jenny? Izin ibu, belum ibu. Stella Rosa sudah baca atau belum? Belum juga. Stella, Belum ibu. lalu kalian mau tunggu apa nih? Minggu depan kita sudah UTS, sudah bikin 50 soal. Jadi dipelajari mulai dari undang-undang sampai ke sampai rekam medik, sampai terakhir kemarin perbekalan farmasi. Ya sudah, hari ini saya jelasin tentang rekam medik ya. Rekam medik persiapan buat belajar minggu depan kita UTS. Soalnya pilihan ganda. Ya, kemudian ya 50 soal aja, nggak banyak. Kerjakan pada saat kita pada saat kita meet. Rekam medik. Oke, saya share PPT dulu Apakah sudah terlihat? Sudah ibu. Sudah ibu. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah besar? Belum besar ibu, belum ini setengah hijau. Oh, belum. Oke. Kalau begini sudah? Sudah ibu. Oke. Hari ini kita belajar tentang rekam medik, atau bahasa Inggrisnya medical record. Rekam medik ya. Jadi rekam tentang kesehatan pasien itu semuanya dicatat di dalam rekam medik ya. Jadi di rumah sakit, di puskesmas itu wajib mencatat semua riwayat tentang kesehatan pasiennya ya. Jadi apa itu rekam medik? Memuat seluruh informasi kesehatan pasien ya sepanjang hidup pasien. Mereka berobat di situ ya, rekam mediknya harus dibuat, wajib ya. Kemudian memuat seluruh perawatan yang pernah diterima pasien. Jadi dia diberikan apa saja di sana, perawatannya itu dicatat di dalam rekam mediknya ya. Di Indonesia yang umum digunakan adalah rekam medis ya. Kalau biasanya di tempat lain ya biasanya mereka kasih nama itu health record, tapi di Indonesia biasanya namanya medical record atau rekam medis ya. Jadi medical record atau rekam medis ini pada zaman dulu itu istilahnya itu satu dokter satu pasien. Kalau sekarang kan tidak ya, sekarang sudah bisa dilihat ya, banyak sekali dokter-dokter ya, banyak juga pasien yang ditangani. Jadi satu dokter sudah tidak menangani satu pasien saja, tapi menangani banyak pasien ya. Dan satu pasien pun ditangani oleh banyak dokter ya. Jadi zaman dulu tuh dokternya mungkin ndak perlu spesialis ya. Satu dokter umum saja sudah bisa menangani penyakit dalam ya, bisa menangani saraf dan lain-lain semua. Jadi dia satu dokter itu aja dia menangani semua sakit pasien yang ada dia tangani. Tapi yang sekarang karena sudah banyak spesialis, bahkan sudah ada subspesialisnya juga, jadi sudah dibagi-bagi. Jadi lebih banyak dokter. Ketika pasien datang penyakit dalam, yang periksa dokter penyakit dalam. Atau pasien mau ke saraf, ganti lagi dokter saraf yang menangani. Ya toh, pasien mau ke
dokter paru, ganti lagi dokter paru, dokter mata lagi sendiri. Nah begitu ya kalau zaman now, itu bedanya. Kalau zaman dulu tuh depend on one dokter, jadi benar-benar mungkin karena zaman dulu tuh susah ya, susah orang itu jadi dokter tuh zaman dulu tuh sangat sulit ya, karena mahal ya, yang pertama mahal, dan yang kedua ilmunya tuh memang sulit ya. Jadi memang dokternya tuh sangat terbatas, jadi depend on one dokter. Jadi zaman dulu tuh hanya tergantung satu dokter itu saja gitu. Jadi kalau pasiennya jauh rumahnya, misalnya ada satu dokter itu ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena cuman hanya sedikit dokternya gitu ya. Kemudian zaman dulu tuh ethical normal, jadi apa ya, tidak se ini sekarang kan mungkin banyak orang yang apa namanya itu melakukan segala sesuatunya itu dengan memikirkan kepentingan pribadi ya, sehingga sudah melanggar norma-norma etik ya, norma-norma kode etik yang ada ya. Harusnya misalnya sebelum kita pengujian terhadap hewan, pengujian terhadap manusia, kan kita harus mengurus kode etik ya toh. Nah kalau zaman dulu tidak, mereka benar-benar tanpa mengurus kode etik ya, itu mereka sudah punya apa namanya tata aturan sendiri, norma etik sendiri yang harus mereka patuhi tanpa harus membuat atau menyurat untuk dilakukan kode etik itu, menyurat ke tempat yang melakukan kode etik itu. Karena dengan sendirinya mereka tuh sudah punya pemikiran bahwa melakukan segala sesuatu itu harus dengan tanggung jawab, karena mereka kan disumpah. Kita apoteker, dokter, perawat, semua kita kan disumpah. Jadi dengan sendirinya itu sudah menjadi norma-norma ya, norma-norma etika ketika kita berpraktek gitu. Nah kalau zaman now ya membutuhkan record, membutuhkan rekaman ya, karena nanti dokter A tulis obat B, dokter yang dokter B tulis lagi obat B, misalnya dokter C tulis lagi obat B. Nah itu kan kita perlu mengoreksi apabila terjadi double pengobatan gitu. Jadi memang dibutuhkan rekaman ya untuk mencegah hal-hal demikian. Kalau dulu kan satu dokter, jadi dia kalau tulis resep kan dia tahu, oh saya sudah kasih dia obat A, obat B, obat C, ya udah, dia tidak perlu lagi cari dokter yang lain lagi nanti kasih obat A, obat B, obat C, kan double. Nah kalau zaman now kan banyak dokter dan masing-masing spesialis, jadi kalau dia ke dokter penyakit dalam kasih obat B, nanti dia ke dokter paru kasih obat B juga, kan jadinya double obat. Jadi kita memang butuh rekam medis ya. Yang sekarang juga more people can access the data, jadi lebih banyak orang bisa mengakses data ya. Semua data rekam medis kan disimpan di dalam komputer, jadi yang bisa mengakses itu orang-orang yang punya kepentingan gitu. Kalau dulu kan cuma satu dokter saja, jadi dia saja yang mengakses, dia punya rekam medis terhadap pasien itu. Kemudian zaman sekarang juga membutuhkan ya legalitas norm, jadi membutuhkan kode etik istilahnya ya, karena banyaknya praktek mal praktek yang dilakukan ya, yang ilegal, sehingga saat ini benar-benar dibutuhkan namanya kode etik ketika melakukan suatu pengujian ya itu. Oke, ini ada beberapa definisi ya rekam medis oleh Waters and Murphy. Didefinisikan sebagai kompendium berisi informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan penyakitnya. Jadi selama dia dirawat itu ditulis di situ mengalami keluhan apa, ya toh, dia punya pengobatan apa saja obatnya, dia punya penyakit apa, penyerta penyakit-penyakit yang sebelumnya, dia punya alergi apa, dia merokok atau tidak, ya itu ditulis semua di dalam rekam medis, toh. Kemudian atau selama dalam pemeliharaan kesehatannya. Ikatan Dokter Indonesia mendefinisikannya sebagai rekaman dalam bentuk tulisan, jadi wajib ditulis ya. Dokter itu jangan sampai lupa menulis rekam medis, itu tidak boleh. Wajib menulis rekam medis ya dalam bentuk tulisan,
kemudian atau ada gambaran aktivitas, ada hasil-hasil lab, hasil radiologi, CT scan, MRI, itu wajib disimpan di dalam rekam medis ya. Atau gambar aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik atau kesehatan kepada seorang pasien. Begitupun dengan resep-resepnya juga wajib ditulis dalam rekam medis, apa saja obat-obat yang diberikan kepada si pasien. Menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 tentang rekam medis, pengertiannya adalah berkas ya, berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, yaitu mulai nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, alamat, nomor telepon, semuanya terisi di dalam rekam medis ya. Kemudian apa saja pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksaan lab, MRI, CT scan dan lain-lain. Kemudian berisi pengobatan apa yang diberikan, obat-obatnya apa, alkesnya apa yang dikasih ya. Kemudian apabila ada operasi, ada tindakan operasi atau tindakan lain atau pelayanan lain, nah itu harus ditulis dalam rekam medik yang telah diberikan kepada pasien. Jadi semua pelayanan yang tim kesehatan berikan ya, baik dokter, perawat maupun farmasi ya, maupun petugas lainnya, petugas radiologi atau fisioterapi ya, itu wajib menulis di dalam rekam medis apa yang sudah diberikan kepada pasien itu gitu. Sampai sini sudah paham? Jelas suara ibu? Jelas? Jelas Ibu. Oke. Nah, lanjut ya. Kemudian rekam medis pelayanan kesehatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi harus ya didokumentasikan dalam rekam medis. Itu menurut pasal 46 ayat 1. Rekam medis harus segera. Jadi selesai kamu periksa pasien, dokternya harus segera tulis di dalam situ datanya, nama pasiennya siapa ya, atau perawat yang tulis di situ nama pasiennya siapa, umur, segala macam perawatan apa yang dia terima ya, harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatannya. Setiap catatan rekam medis harus dikasih nama dokternya siapa yang menangani ya, kemudian dia menanganinya di jam berapa, tanggal berapa ya. Kemudian tanda tangan petugas siapa saja yang memberikan pelayanannya, mau dokternya, mau perawatnya, maupun apotekernya. Ya. Kemudian dokumen rekam medis merupakan milik dari dokter, ya, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isinya adalah milik pasien yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Jadi kalau kalian buka rekam medis di rumah sakit itu kalian nggak boleh foto, ya toh, nggak boleh karena itu rahasianya pasien. Dan kalian kalau membocorkan kalian akan dipidana. Ya itu ada undang-undangnya. Itu undang-undang etik kalian dapat, kalian akan kena. Kemudian undang-undang pidana juga akan didapatkan gitu. Jika membocorkan rahasia tersebut. Misalnya nih tetangga kalian nih, si A gitu ya, berobat di rumah sakit A gitu, terus kalian tuh pas penelitian gitu, loh ini kan tetangga saya, terus kalian punya mulut ember-ember gitu ya, sampaikan ke tetangga yang lain, oh itu si A tuh ada berobat tuh di rumah sakit ini dia gitu. Itu nggak boleh, sangat dilarang ya, mulut nggak boleh ember. Makanya kalian ada urus itu namanya surat izin penelitian. Di situ tuh ketika kalian membuka rekam medis itu kalian akan dengan apa namanya itu pemantauan ketika membuka rekam medis, tidak boleh foto, tidak boleh ya. Jadi hanya melihat, mencatat apa diagnosanya, apa riwayat penyakitnya, kemudian obat-obat apa yang diberikan untuk dipelajari saja ya, bukan buat diember-emberin ya. Jadi nggak boleh, itu rahasia ya, tidak boleh dibuka-buka kepada siapapun, nggak boleh gitu ya. Jadi dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dan kemudian rekam medis ini merupakan atau diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Gitu ya. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2008 ya, pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian tanggung jawab
pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Kepala Dinkes Provinsi, Kepala Dinkes Kabupaten Kota, dan organisasi profesi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Oke, sekarang confidentiality. Apa isi dari rekam medis? Yang pertama pasti data pasien, ya kan? Pasien berhak mengetahui apa saja isi rekam medis, ya. Menggunakan isi rekam medis untuk berbagai kepentingan, memberi persetujuan atau menolak, ya. Jadi kalian jadi pasien itu bisa menolak. Kalau misalnya dokter bilang, oh itu harus operasi bu, gitu, bisa kalian tolak, oh saya tidak mau operasi, gitu. Itu adalah hak kalian, hak dari pasien, ya, untuk menyetujui ataupun menolak, ya, menolak memberikan persetujuan kepada pihak lain yang ingin memanfaatkannya, baik individu ataupun lembaga, kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundangan, ya. Jadi kalau sampai ada rekam medis yang bocor, ya, gara-gara kalian membocorkan, misalnya pergi lihat terus kemudian kalian membocorkan, maka si pasien tersebut boleh menuntut, boleh, dan itu ada dalam undang-undangnya, itu kena 2 hukum, ya. Kalian akan kena sanksi etik dan kena pidana, gitu. Jadi tidak boleh macam-macam dengan membocorkan rekam medis pasien, karena itu memang hak prerogatifnya, dia punya hak atas isinya, ya. Kemudian rekam medis ini, ya, hanya boleh dibuka untuk, ya, apabila ada kepentingan di situ, kepentingan terkait kesehatan pasien. Dokter mau melihat nih, misalnya dia pergi di dokter penyakit dalam, ya, sebelumnya dia dari dokter saraf misalnya, kemudian dia ada gangguan di daya pencernaan, dia pergi ke penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam boleh membuka rekam medis tersebut. Dia akan melihat, oh riwayat sebelumnya dia ke dokter saraf misalnya, ada diberikan pengobatan apa, ya, itu nanti dicek oleh dokter yang saat ini menangani pasien tersebut, ya. Atau misalnya dia pindah ruangan dari dokter saraf ke dokter penyakit dalam pun, dia harus bawa rekam medis itu ke dokter penyakit dalam untuk memeriksa apakah yang terkait dengan dokter saraf sebelumnya, apa yang terjadi, gitu, ya. Kemudian boleh dibuka rekam medisnya untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Apabila terjadi sesuatu, ya, kematian misalnya yang tidak wajar, ya, yang dirasa tidak wajar, ya, maka itu boleh dibukakan rekam medisnya, tapi itu atas perintah. Jadi harus ada surat perintah dari pengadilan, ya, tidak bisa dibawa kemana-mana itu rekam medisnya, gitu. Kemudian boleh dibuka juga bila ada permintaan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi atau suatu lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, itu boleh juga. Kepentingan penelitian, nah biasanya mahasiswa nih suka mengambil rekam medis, kan mau melihat obat-obatan dan penyakitnya apa, ya, melihat DRP-nya, ya, drug related problemnya seperti apa, nah itu boleh. Kemudian untuk bidang pendidikan juga boleh, untuk audit medis juga bisa, untuk peningkatan pelayanan kesehatan ke depannya, ya. Kemudian sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien, makanya selalu saya bilang kasih kode. Jadi misalnya Nyonya Marta, ya, Nyonya Marta Yoku misalnya, itu disingkat saja MY, ya, tidak boleh tulis Marta Yoku, nggak boleh. Kalian kalau tulis di kalian punya buku pun, ya, buku catatan, ketika kalian mengambil data itu tidak boleh tulis nama lengkap, harus tulis inisialnya saja, ya, tidak boleh menyebutkan identitasnya, inisial saja disingkat-singkat, ya. Kemudian yang dimaksud dengan isi rekam medis dalam peraturan perundangan adalah dalam bentuk ringkasan, ya. Kemudian dasar pemeliharaan, jadi fungsi dari medical record, ya, yaitu untuk sebagai dasar, ya, untuk menjaga, memelihara kesehatan dan memantau pengobatan pasien, ya. Yang kedua, sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh dokter, mulai dari keluhan sampai diagnosa sampai obat-obat yang diberikan, itu kan ada tercatat di dalam rekam medis, ya toh. Jadi itu bisa menjadi alat bukti ketika ada terjadi
kematian pada pasien yang tidak wajar misalnya, ya, karena ilegal praktek misalnya. Banyak ya di luar, saya nggak tahu di luar negeri banyak nggak sih ilegal praktek ya, tapi di Indonesia banyak ilegal praktek ya. Kemudian disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Kemudian fungsinya juga bisa sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Kemudian bisa sebagai dasar pembiayaan biaya pelayanan kesehatan ya. Kemudian sumber data statistik kesehatan. Manfaatnya ya, manfaat dari rekam medis yaitu sama penting di dalam kepentingan medis maupun hukum. Jika rekam medis tidak dibuat ya dan disimpan secara adekuat, secara ketat ya, disimpan tuh harus dengan dijaga dengan ketat ya. Untuk masuk ke ruang rekam medis itu tidak gampang ya, harus karena tidak semua orang boleh masuk ke dalam situ, nggak boleh ya, karena itu adalah tempat rahasia ya. Disimpan secara adekuat akan membawa kesulitan dalam perawatan pasien. Kalau tidak kamu catat ya, dokternya selesai memeriksa terus dokter lupa catat tadi keluhannya apa, kemudian obat-obatnya apa yang dikasih tidak dicatat, maka itu akan membuat kesulitan ya ketika melakukan perawatan selanjutnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan hasil yang merugikan pasien itu ya. Dan ini merupakan suatu kelalaian, lupa catat saja itu suatu kelalaian, dan itu ada kode etiknya ya, itu akan kena sanksi etik. Kemudian medical record sebagai alat bukti ya. Jadi rekam medis itu sebagai sumber data ya, bisa dibaca atau dibuat salinannya atas surat permintaan penyidik ya. Kemudian rekam medis disita untuk menjadi alat bukti di dalam persidangan. Surat perintah penyitaan dengan penetapan pengadilan negeri setempat akan dibuatkan berita acara penyitaan dan pembuatan salinan, kemudian ditandatangani oleh pihak pengadilan dan rumah sakit pada setiap halaman. Pemanfaatan medical record. Jadi pemanfaatan rekam medis itu sesuai dengan aturan ya, tidak boleh sembarang-sembarang datang ujuk-ujuk saya mau lihat dong rekam medis. Nggak boleh, harus urus dulu surat izin dari kampus, surat izin penelitian, bawa ke rumah sakit, dari rumah sakit masuk ke bagian umum, dari umum nanti akan buat surat lagi ke bagian rekam medis. Nanti di dalam rekam medis itu nanti akan dijaga ketat, tidak boleh HP, tas semua taruh di depan, tidak boleh bawa apapun, hanya masuk dengan buku dan bolpen saja untuk mencatat ya. Aturannya sangat ketat, mengingat karena bersifat rahasia, yaitu adalah rahasia dari pasien. Kalian juga sendiri nggak bakal mau toh kalau seandainya kalian pun rahasia dibuka-buka ya toh, kalian juga akan terganggu ya kan. Jadi sama, pasien pun akan terganggu ketika rekam medisnya itu dibuka secara ilegal gitu. Amanat bagi dokter terkait dengan kerahasiaan rekam medis meliputi menyimpan seluruh rekam medis secara aman, wajib mengisi dengan penuh hati-hati ya, membuka rekam medis hanya atas persetujuan tertulis dengan didahului diskusi dengan baik ya terkait kepentingan dari informasi yang ingin dia cari ya. Kemudian kecuali jika itu untuk kepentingan hukum maka ya akan dibuka ya. Mempertimbangkan secara profesional mengenai kerahasiaan jika pasien membahayakan dirinya atau orang lain. Mempertimbangkan secara profesional untuk mempertimbangkan kerahasiaan jika pasien di bawah umur, misalnya kepada orang tuanya ya. Kalau pasien yang di bawah umur kan masih belum mengerti rekam medis, nah itu akan dibukakan buat orang tua atau wali yang saat itu menjaga anak tersebut. Hanya menggunakan materi klinik dalam kegiatan mengajar dan penulisan ilmiah. Dan rekam medis terdiri dari 2 komponen, yaitu catatan dan ada dokumen-dokumen ya. Catatan merupakan uraian tentang identitasnya, pemeriksaannya apa, diagnosisnya apa, pengobatannya apa, tindakan yang dilakukan apa, dan pelayanan lain ya, baik dilakukan oleh dokter gigi maupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya ya. Sedangkan dokumen merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, isinya apa, foto ronsen, hasil-hasil lab,
ya. Kemudian dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Kalau ada MRI dimasukkan, ada CT scan dan lain-lain itu dimasukkan, ya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 269/2008 tentang rekam medis diatur secara rinci, ya, berbagai catatan dan dokumen yang harus ada, ya. Dibedakan, ya, antara pasien rekam medis, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, ya. Kemudian rawat sehari, pasien gawat darurat, dan pasien dalam keadaan bencana. Ya, khusus untuk rekam medis pasien rawat jalan, sekurang-kurangnya memuat apa? Yang pertama, identitas pasien. Yang kedua, tanggal dan waktu ketika dia datang ke rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga, hasil anamnesis, ya, mencakup sekurang-kurangnya keluhannya dan riwayat penyakitnya, ya. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, ya. Kemudian didiagnosisnya apa? Terus rencana penata laksanaannya bagaimana, mau diapakan nih pasiennya, mau dikasih obat apa, dan tindakan apa, apakah perlu operasi atau tidak, itu ditulis di dalam situ. Pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, ya, odontogram klinik, ya, untuk pasien kasus gigi itu ada foto foto bagian daerah sekitar mulut, ya. Kemudian apabila diperlukan maka akan dilakukan persetujuan tindakan, ya, apabila ada operasi atau apa, itu harus ada surat persetujuan tindakan. Kemudian rekam medis untuk pasien rawat inap dan pasien perawatan 1 hari, ya. Sekurang-kurangnya memuat apa aja, kurang lebih sama, ya, identitas, tanggal waktu, hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan, persetujuan, ya, sampai di situ tadi kan tindakan. Kemudian ada lagi isinya catatan observasi. Jadi per day atau per berapa jam itu kan ada catatannya, ya. Misalnya pagi dipantau tekanan darahnya sekian, sore dipantau lagi tekanan darahnya sekian. Itu ada catatan observasi. Pada tanggal berapa, jam berapa diperiksa, ya. Kemudian ada ringkasan pulangnya. Dia masuk tanggal berapa, pulang tanggal berapa. Nama dan tanda tangan dokter, kemudian dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu khusus untuk pasien dokter gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Untuk rekam medis, ya, untuk pasien yang gawat darurat, ya, kurang lebih isinya memuat identitas, kondisi saat pasien tiba, ya, bagaimana keparahan dari luka-luka yang dialami oleh pasien misalnya, ya. Kemudian identitas pengantar, siapa yang mengantarkan, apakah teman atau ketemu pas di jalan kecelakaan misalnya terus diantar orang lain, ya. Kemudian tanggal dan waktunya dia masuk jam berapa, kemudian hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, kemudian pengobatan dan tindakan apa yang dilakukan, ya. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan UGD harus ditulis itu, dia dalam keadaan apa, ya, dan apa rencana yang akan ditindaklanjuti. Nama, tanda tangan dokter yang menangani atau tenaga kesehatan lain tertentu yang memberikan pelayanan. Sarana transportasi apa yang digunakan ketika dia diantarkan, apakah naik ambulans atau naik transportasi pribadi karena pada saat itu ditemukan tidak ada ambulans misalnya, ya, terus dia bawa sama orang lain. Kemudian digunakan bagi pasien untuk dipindahkan. Nah, pada saat dipindahkan dari UGD mau ke tempat pelayanan kesehatan yang lain, maka itu juga harus ditulis dia naik apa ke sananya, ya. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien itu juga harus ditulis. Rekam medis untuk pasien dalam keadaan bencana, ya, sesuai ketentuan umum, kemudian ditambahkan dengan jenis bencana apa yang dia alami, ya, maupun lokasi di mana terjadinya atau di mana pasien tersebut ditemukan, ya. Misalnya di bawah puing-puing reruntuhan bangunan, atau pada saat kebakaran, atau pada saat longsor, ya, itu ditulis. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal, ya, juga ditulis. Serta identitas orang yang menemukan pasien tersebut, yang mengantar pasien tersebut harus ditulis. Kemudian untuk spesialis, untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, isi rekam medis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini prinsip moral, ya, prinsip moral ketika membuat rekam medis. Yang pertama, respect
harus respect for pasien autonom. Jadi kita harus respect terhadap pasien, menghargai apa yang dia putuskan. Jangan kita memaksa. Jadi misalnya kita bilang, oh ini harus operasi nih, gini, karena kalau tidak operasi nanti akan terjadi ini. Tapi itu adalah atau dia punya otoritas gitu loh, memutuskan apa yang terbaik buat dia. Walaupun sudah disampaikan A, B, C, D, E, tapi bagi dia, ya menurut dia, dia tidak mau dilakukan tindakan operasi, atau dia tidak mau minum obat misalnya pasien HIV, ya pasien HIV kan minum obat selamanya, seumur hidupnya, ya kan. Kemudian kan kadang itu dia sudah lelah, ya dia sudah berobat, kemudian dia kadang sudah lelah sehingga dia tidak mau lagi untuk minum obat misalnya. Kemudian dia memutuskan untuk tidak mau minum obat. Oke, itu adalah otonominya dia. Jadi kita harus menghargai, respect, ya harus menghargai apa keputusannya dia. Kalau dia tidak mau minum obat, oke, itu adalah keputusan Anda. So Anda harus tanda tangan bahwa Anda tidak mau lagi minum obat dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti suatu saat terjadi apa-apa dengan pasien ini, nah Anda tidak disalahkan, ya petugas medisnya tidak disalahkan, karena dia sendiri yang sudah memilih untuk memutuskan tidak mengkonsumsi obat gitu. Nah akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak minum obat secara teratur, terutama obat HIV, kemungkinan akan meninggal lebih cepat gitu. Kalau mengkonsumsi obat HIV, umur masih bisa diperpanjang. Kita bicara di luar konteks umur itu di tangan Tuhan, ya kita bicara di luar konteks itu, ya. Kalau memang sudah saatnya dipanggil, ya memang Tuhan akan panggil. Kalau tapi belum saatnya Tuhan panggil, terus kamu bikin diri karena tidak mau minum obat, terus mati, itu Tuhan bilang Tuhan belum panggil, jadi itu adalah otonominya pasien. Jadi kita harus menghargai ketika dia memutuskan hal tersebut, ya. Kemudian benefit, jadi kita lihat apakah keuntungan ketika dia melakukan pengobatan ini, apakah ada kemanfaatan dari pengobatan yang kita lakukan kepada pasien itu, gitu, ya. Kemudian non malefisiensi, jadi malefisiensi, jadi kita harus mencegah hal-hal yang tidak penting, ya, hanya fokus pada pengobatannya dia. Makanya seperti yang tadi biasanya ibu sampaikan, kalau lihat obat yang tidak perlu, tidak ada indikasi, ya tidak usah dikasih, ya. Kita jangan bikin hal-hal yang lain-lain lagi, karena semakin banyak obat yang diberikan kan interaksinya semakin banyak, iya toh. Kan masing-masing orang, ketika kalian tidak menemukan di Medscape interaction drug, ya, tapi masing-masing orang itu punya tubuh yang berbeda, ya. Belum tentu kan yang ada di dalam Medscape interaction drug itu kan, itu dia melihat pada beberapa orang saja, tidak seluruhnya. Nah pada beberapa orang tidak terjadi interaksi, tapi belum tentu pada orang itu tidak terjadi juga, bisa saja terjadi interaksi gitu. Jadi jangan sampai menambah-nambah apa yang tidak perlu gitu, ya. Kemudian justice hukum, ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu berdasarkan aturan, ya. Jangan buat suka-suka, ya. Kemudian Beauchamp dan Childress. Oke. Kemudian respect for pasien otonom. Jadi otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti peraturan, ya peraturan sendiri. Jadi pada prinsipnya semua tenaga kesehatan dituntut untuk selalu mengingat dan menghormati, respect, ya, terhadap hak-hak dari si pasien tersebut untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi dia mau operasi, dia tidak mau, itu terserah dia, tidak boleh dipaksakan, ya. Serta kita harus menjaga kerahasiaan pasien tersebut, ya. Kemudian dalam setiap pembuatan keputusan medis, pasien harus dilibatkan. Jadi jangan bikin keputusan sendiri. Bahkan pasien itu kalau mau tanda tangan, mau dilakukan tindakan operasi, harus ada tanda tangannya. Kalau pasiennya koma nggak bisa tanda tangan, maka keluarga terdekatnya yang akan disuruh tanda tangan. Jadi jika terjadi sesuatu, misalnya pada saat dilakukan tindakan operasi kemudian pasien meninggal, maka tidak akan disalahkan, ya, dokternya, ya, karena memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, ya, penanganan pasiennya. Karena itu akan dibuka lagi ketika terjadi kasus kematian, keluarga nggak terima, lo kok bisa mati, ya toh. Nah itu akan dibuka lagi rekam medis itu, apa yang dilakukan oleh dokter, apakah dia sudah melakukan malpraktek, apakah sudah sesuai dengan prosedur, gitu.
Jadi itu sering terjadi ketika kasusnya pasiennya mati. Nah itu biasa keluarga nggak terima. Nah itu akan dilakukan tindakan pidana ketika diketahui bahwa ada malpraktek misalnya gitu, maka akan dibawa sampai ke pengadilan gitu ya. Dalam setiap pembuat keputusan medis, pasien harus dilibatkan dan keputusan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, kemampuan dan keselamatan dari pasien ya. Apakah dibutuhkan tindakan tersebut? Kalau tidak, maka apa yang akan terjadi ya. Kemudian kemampuan pasien, sanggup nggak biayain operasinya ya. Misalnya pasien pikir, aduh kalau operasi habis berapa ya dok, operasi 25 juta misalnya bu, 25 juta gimana bu, aduh saya nggak punya uang dok gitu ya. Sudah, mau bagaimana kalau dia nggak punya uang ya berarti nggak bisa dilakukan tindakan. Apakah kalau tidak dilakukan tindakan operasi dia akan selamat misalnya gitu. Itu banyak hal yang berpengaruh ya ketika kita melakukan suatu tindakan kepada pasien ya. Kemudian dalam konteks rekam medis, implementasi prinsip ini adalah bahwa rekam medis harus ya dijadikan alat bantu bagi terjaminnya pasien safety ya, dan harus dijaga rahasianya. Kemudian keuntungannya apa? Setiap tenaga kesehatan dalam tindakan bertujuan untuk kesejahteraan pasien. Jadi jangan membuat sesuatu yang tidak mensejahterakan pasiennya. Nanti pasien stres, nah repot ya toh, karena nggak punya uang, sobatnya banyak ya toh, nanti pasiennya pusing sendiri mau bayar obat bagaimana, mau bayar rumah sakit gimana ya. Kemudian bertindak demi keuntungan orang lain dan bukan demi keuntungan diri sendiri, nah, itu nggak boleh ya. Jadi setiap tenaga kesehatannya itu nggak boleh bertindak demi kepentingan diri sendiri atau ada kepentingan pribadi, itu nggak boleh, atau kelompok tertentu, itu nggak boleh. Harus semua dilakukan untuk keuntungan dari si pasien ya. Harus benar-benar jadikan diri kalian tuh seperti pasien itu. Kalau kalian dibegitukan gimana rasanya, kayak gitulah prinsipnya ya. Menurut prinsip ini, tugas dan kewajiban utama seorang dokter adalah memberi pelayanan terbaik kepada pasien ya. Kemudian dalam pemanfaatan rekam medis di bidang penelitian dan pendidikan, prinsip ini harus lebih dominan. Dengan pengelolaan yang baik, data dalam rekam medis akan menjadi sumber yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu kedokteran. Non-mal efficiency. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan berkewajiban menjauhkan pasien dari segala hal yang dapat mencelakakan ya. Jadi jangan tambah-tambah banyak obat, jangan tambah-tambah tindakan apapun jika tidak ada indikasinya. Oke. Untuk itu dokter harus menerapkan ilmu dan keterampilan yang tepat. Nggak boleh karena ada kepentingan yang lain ya sudah tambah-tambahin sudah obatnya di situ ya toh, dalam menangani pasien ya. Jadi termasuk menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu kedokteran sesuai dengan kemajuan zaman. Pengelolaan rekam medis yang baik hendaknya menghindarkan diskriminasi. Nah ini nih ya, nggak boleh ada diskriminasi nih. Dia bukan orang pendatang, kita tidak usah tangani, nggak boleh. Semua pasien punya hak yang sama ya, punya hak yang sama. Mau dia non Papua maupun Papua, semua punya hak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu ya, seperti jenis kelamin ya, atau kelompok penyakit tertentu. Justice ya, keadilan. Seorang tenaga kesehatan harus memperlakukan setiap orang secara adil ya, harus sama, semua orang harus sama, jangan dibeda-bedakan. Oh karena dia keluarga saya, oh karena dia om saya, tante saya, tetangga saya harus lebih perhatikan dia daripada pasien yang lain. Tidak boleh, itu tidak boleh. Harus perhatikan semua pasien dengan baik. Adil pada konteks ini meliputi fairness, rightness, memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya ya. Equity dengan atau integritas, harus dengan integritas yang tinggi ya. Kemudian adil, tidak hanya sama dan merata, tapi juga memperhatikan prioritas ya, sesuai tingkat kepentingan masing-masing. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan rekam medis, diharapkan rekam medis dapat bermanfaat bagi masyarakat luas ya, seperti menjadi sumber informasi dalam kondisi wabah ya. Pada saat terjadi wabah, maka pemanfaatan rekam medis ini sangat dibutuhkan serta berfungsi optimal dan terjamin otentiknya ya, untuk pembuktian proses hukum. Sampai sini adakah pertanyaan? Sudah jelas? Ada Ibu. Oh silakan. Ini Ibu, tadi kan Ibu bilang apa, misalnya kalau tidak ada biaya Bu itu tidak bisa ambil tindakan. Ya. Terus Ibu kalau
misalnya ada pasien yang kayak gawat darurat begitu, Mm-mm. biarpun kayak dia tidak ada biaya, kita Iya. tidak bisa ambil tindakan Tidak begitu. bisa. Jadi kalau pasiennya sudah masuk sampai di gawat darurat toh, kan biasanya kan ada orang yang mengantarkan, misalnya di kecelakaan nih, terus orang yang mengantarkan kan bukan kenal dia juga, tidak mengenal maksudnya. Ya toh, tapi pas lewat, pas lihat dia lagi tergeletak kan di jalan, diantarlah sama orangnya tersebut gitu kan. Maka ketika akan dilakukan tindakan itu ditunggu keluarga pasiennya datang gitu, ditunggu keluarganya datang. Nah, keluarganya datang disetujui dulu apakah dilakukan operasi atau enggak. Kalau misalnya keluarganya bilang tidak punya uang untuk operasi, ya tidak akan dilakukan operasi tersebut, begitu. Karena siapa yang akan membiayai rumah sakitnya kalau dilakukan operasi? Iya kan? Siapa yang akan biaya coba? Apakah ya keluarganya mau membiayai? Iya toh. Kalau keluarganya sendiri tidak punya uang, misalnya keluarga yang datang sendiri pun tidak punya uang untuk membiayai, terus bagaimana? Ya udah, maka saya rasa tidak akan dilakukan tindakan, kecuali eh, ada dokter atau ada keluarga lain misalnya yang mau membiayai proses tindakan tersebut. Oke, nanti saya akan biayai dok, apa namanya, operasinya misalnya. Bukan keluarga misalnya, bukan keluarga tapi teman misalnya, teman dekatnya ya yang punya uang banyak ya, karena mereka berdua teman, dia pernah ditolong pada saat temannya susah. Nah, pada saat kebetulan pada hari itu orangnya tahu ya, terus dia mau tolong, nah itu boleh dibantu oleh temannya atau keluarganya atau dokter sekalipun yang merasa iba, misalnya dia punya rasa kasihan sama pasien. Kalau tidak dilakukan maka pasien ini akan mati misalnya, ya kan. Nah, maka dia boleh misalnya nanti tagihannya masuk ke saya saja ya sus gitu misalnya, itu boleh kalau dokter punya punya hati gitu untuk pasien tersebut gitu. Apakah sudah jelas? Jadi tidak akan dilakukan tindakan apa-apa kalau belum ada tanda tangan persetujuan gitu. Jadi banyak hal ketika mau dilakukan tindakan itu kan. Baik Ibu, terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Akan ditanyakan dulu, apakah kalau operasi nih, misalnya operasi nih, tingkat kesembuhannya berapa persen? Apakah dia bisa berjalan lagi misalnya? Ya toh, misalnya dokter bilang ya 10% ada kemungkinan bisa berjalan. Nah, itu bisa jadi keputusan juga apakah perlu dilakukan atau tidak. Karena operasinya mahal, misalnya operasinya ratusan juta, tapi kemungkinan 10% saja bisa berjalan misalnya. Ya toh, contoh ada artis itu yang kemarin kecelakaan itu yang sudah meninggal itu kan akhirnya dilakukan ada dilakukan tindakan ya toh sampai ratusan juta, tapi kemungkinannya kan tetap dia tidak bisa berjalan, ya kan, ada kemungkinan dia tetap tidak bisa berjalan, dokter akan sampaikan. Nah, tapi keluarga bilang nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, sudah, yang penting lakukan yang terbaik sudah. Misalnya keluarga tetap oke, dilakukan tindakan, dibayar, kemudian dilakukan tindakan operasi, tapi tetap aja nggak bisa jalan, tapi ada sedikit perbaikan misalnya, mulai dari tangan yang tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak, ya bisa bergerak-gerak sedikit, itu artinya ada pemulihan gitu. Ya, tapi semua kembali kepada pasien maupun keluarganya, apakah mau dilakukan tindakan atau tidak gitu. Dan itu wajib ada tanda tangannya. Ketika tidak mau melakukan tindakan ya maupun mau melakukan tindakan, wajib tanda tangan di situ dengan segala konsekuensinya. Kalau dioperasi begini, kalau tidak begini, tanda tangan dokter dan keluarga pasien maupun pasiennya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oke, belum ada. Baik, kita masuk ke medical record law, hukum ya, dan etik. Jadi semua dokter ya, tenaga kesehatan, fasilitasnya, biayanya ya. Dokter kan akan selalu berhubungan dengan pasien ya, dokter dengan pasien ya. Kalau dokter itu terkait tenaga kesehatan, biayanya bagaimana, fasilitas pasien masuk di rumah sakit itu berapa ya toh, biayanya berapa. Ya toh, dokter juga akan dibayar sesuai dengan kamar. Kalau pasien masuk dengan kamar VVIP ya,
maka biaya dokternya akan lebih mahal, biaya fasilitasnya juga mahal ya, dan biaya tindakannya juga akan mahal. Kalau beda sama pasien masuk di rumah yang bukan VVIP misalnya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda lagi ya. Kemudian pasien punya hak dan kewajiban. Mari kita lihat dokter dulu ya. Dokter juga punya hak dan kewajiban, dia harus responsibility, dia harus respon terhadap apa yang dikeluhkan oleh pasien. Dia harus bisa accountability, dia harus bisa memperhitungkan segala biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien ya. Kemudian liability. Kemudian untuk pasien sendiri dia punya hak dan kewajiban, dia boleh menolak, boleh menyetujui tentang tindakan yang akan dilakukan ya, dan akan ditulis pada rekam medis ketika dokter bilang terkait anamnesisnya, terkait diagnosanya dan lain-lain, kemudian obat-obat yang akan diberikan sekian. Nah, kemudian ditulis di dalam rekam medis, pasien boleh memilih untuk menyetujui atau tidak ya. Di situ ada sengketa, ada persetujuan atau tidak dilakukan pengobatan ya. Kemudian dilihat outcome-nya, apabila dia setuju maka akan terjadi outcome. Nanti dilihat apakah lebih besar efek sampingnya atau lebih besar pengobatannya ya. Jadi pengobatan si pasien lebih berhasil dibandingkan dengan efek sampingnya ya. Karena namanya obat kan pasti ada efek samping, tapi kita akan melihat apakah efek sampingnya lebih kecil ya, kemudian pengobatannya tercapai ya, kemudian pasiennya masih tetap aman, safety ya. Kemudian apabila ada efek samping yang dialami, kita akan lihat apakah ada tuntutan atau tidak ada tuntutan gitu. Nah, efek sampingnya bisa tergantung macam-macam ya. Yang tadi dibilang kalau ada tindakan operasi, kalau sampai menyebabkan dia mati ya, pasiennya meninggal, maka apakah ada tuntutan atau tidak ada tuntutan dari hasil operasi atau tindakan tersebut gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ada yang mau bertanya? Ibu ada pertanyaan. Oh, silahkan. Aku ini terkait dengan penjelasan Ibu soal pemberian obat yang dalam jumlah banyak. Misalnya sudah obat paru atau apa, tapi nanti ditambah lagi dengan misalnya kita punya dokternya sendiri punya kepentingan sendiri, seperti begitu ya. Bagaimana? Terkait dengan pengobatan, bagaimana? Terkait dengan pengobatan yang tadi Ibu jelaskan, yang Ya. nanti dokter dia mau pakai kepentingannya sendiri untuk mendatangkan income yang lebih banyak buat dia, seperti begitu Ibu. Ya. Ya, ini ada salah satu dokter praktek yang saya lihat dia seperti memanfaatkan situasinya pasien. Dia sudah kasih obat, tapi dia punya bisnis tersendiri yang seperti Herbalife atau apa, seperti begitu modelnya. Itu dia. Sudah kasih misalnya obat baru atau apa, dia sudah kasih, tapi dia anjurkan pasien untuk beli obat yang dimaksud. Nah, itu biasanya ada kepentingan pribadi ya. Jadi untuk kepentingan diri, kalau dia penjualannya naik sekian, jangankan obat-obat herbal ya, ada obat-obat paten pun ya, obat-obat paten tertentu pun ya, itu si pasien ya, misalnya dia tidak ada infeksi, tapi dokter tulis saja di situ minum saja antibiotik gitu. Padahal antibiotik kan mahal ya, antibiotik itu kalau yang paten tuh mahal sekali, bisa sampai 500.000 ya. Padahal si pasien nggak punya infeksi misalnya. Nah, itu ada kepentingan pribadi yang seperti itu yang harusnya tidak boleh ya. Karena kalau dokter semakin banyak menulis antibiotiknya misalnya, itu nanti dia ada dapat fee ya dari perusahaan tertentu gitu, ketika dia mengeluarkan sekian banyak obat-obat gitu, atau dia mendapatkan trip ya, dia bisa jalan-jalan kemana gitu, atau dia diberikan rumah atau mobil. Nah, seperti itu adalah kepentingan pribadi ya, yang nggak boleh nanti suatu saat kalau kamu jadi kerja di kepala instalasi farmasi, puskesmas maupun rumah sakit, kalian jangan lakukan hal tersebut. Punya kepentingan pribadi yang kalian sangkut-sangkut pautin masuk ke situ, itu nggak boleh ya. Ya, itu sebenarnya nggak bagus. Kalau misalnya obat herbal tersebut membantu dalam pengobatan pasien, maka nggak apa-apa kalau diberikan buat pasien ya.
asal pasien mampu membeli gitu. Jangan sampai obat herbalnya mahal, pasiennya nggak sanggup beli, terus agak dipaksakan gitu untuk pasien membeli obat herbal tersebut gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau pasiennya mampu ya silahkan, dan apabila menunjang pengobatannya ya, apabila menunjang pengobatan, karena kita tahu kan efek samping dari obat-obat herbal kan kita belum menemukannya sekarang, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya gimana yaitu 10 tahun lagi apa yang terjadi dengan pengobatannya gitu. Apakah ada interaksi antara obat herbalnya dengan obat-obat patennya gitu, kita kan belum lihat gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal demikian. Bagaimana Dina? Siap Ibu, terima kasih. Iya, jadi kalau misalnya dokternya melakukan hal tersebut ya udah pasiennya nggak usah ke dokter itu lagi, gitu aja kan gampangnya. Kalau dokternya memaksa ya tanda kutip untuk pasien memakai obat-obat herbal yang dari dokter jual misalnya, kalau pasien merasa bahwa dia nggak punya uang cukup untuk membeli obat herbal tersebut, atau dia merasa sudah cukuplah obat paten saja ya, dia juga bisa bilang ke dokter saya nggak konsumsi obat herbalnya, saya obat patennya aja dok gitu. Itu adalah hak pasien untuk kasih tahu. Tapi kalau seandainya dokternya memaksa untuk tetap harus pakai obat herbal gitu, ya udah nggak usah ke dokter itu lagi kan, gampang kan masih banyak dokter-dokter yang lain yang mengobati pasien secara efisien dan efikasinya dapat ya. Jadi terapinya dapat ya, tapi tidak mahal. Ada dokter, ada beberapa dokter yang saya kenal yang memang dia punya jiwa sosial, dia tidak mencari keuntungan dari pasien. Jadi dia benar-benar ada di AB juga ada, di Dok 2 situ juga ada ya. Itu dokternya benar-benar hanya berobatnya cuma bayar sekian saja, aduh paling murah sudah. Terus obat-obatnya juga murah-murah gitu. Jadi rame sekali apotek itu. Kalau kalian pernah di AB itu setelahnya Lingkaran dekat rumahnya Bu Ira ya, di situ murah, depannya kalau nggak salah depannya rumah Bu Ira situ, bukan samping ya. Itu memang dokternya punya jiwa yang sosial, dia tidak mau ngambil keuntungan. Nah itu bisalah, kalau kalian tidak mau berobat di dokter itu kan kalian punya pilihan, datang aja ke dokter yang lain gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Robin. Izin bertanya Ibu. Oh Yuliance, silahkan. Ibu, biasanya itu kalau metode SOAP itu berlaku di apotek biasa atau di instalasi farmasi rumah sakit saja Ibu. Habis biasanya kalau pasien ambil obat itu langsung dikasih gitu. Iya. Baru SOAP-nya itu berlaku di mana gitu? SOAP-nya farmasi penulisnya. Terima kasih Bu. Iya, jadi kita SOAP bisa berlaku di 2 tempat itu ya, di rumah sakit maupun di apotek. Jadi biasanya kan kita akan melakukan SOAP ya pada semua pasien. Kalau saya melakukan pada semua pasien, mau pasien di apotek maupun pasien di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi saya akan mengecek ya pasien-pasien yang ada prioritas ya, pasien-pasien yang punya penyakit komplikasi misalnya ya, komplikasi lebih dari 2 atau 3 penyakit, ada hipertensinya, ada DM-nya, ada stroke-nya, itu saya akan catat dan saya akan ngecek obat-obat apa yang diberikan, pengobatannya, itu saya akan bikin SOAP saya. Kemudian pasien TB HIV itu kan pengobatannya lama ya, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, HIV apalagi seumur hidup, itu saya juga akan buat SOAP gitu. Jadi kalau ditanya dilakukan di rumah sakit, instalasi rumah sakit maupun apotek, dua-duanya dilakukan ya SOAP. Kan kita SOAP kan kita punya catatan sendiri di situ. Jadi kita tulis toh di kertas SOAP yang biasanya kita bikin tuh, nama pasien A, pengobatannya apa, kemudian kita cek apakah ada interaksi dan lain sebagainya. Kalau sudah oke, kita tinggal pantau. Ini jalan 2 minggu lagi, kita cek tensinya gimana, kita cek diabetesnya gimana, gulanya udah turun atau belum. Kalau sudah dikombinasi, kalau misalnya obatnya baru pakai satu macam, glibenclamid aja ya toh, ternyata belum turun nih gulanya, apakah perlu dikombinasi glibenclamid dan metformin misalnya. Nah itu akan dipantau ya toh, 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi pasien kembali dan kita cek lagi gitu. Kalau
Di apotek juga sama, kan apotek masuk resep toh, masuk resep. Nah kita bisa tanya tadi ibu periksa data labnya berapa, gulanya berapa atau apa dan sebagainya gitu ya toh. Biasanya dia ada bawa itu hasil labnya, dia bawa pulang kan kalau yang di apotek. Nah bisa kita pinjam lihat untuk dicatat di dalam kita punya SOAP, gula darahnya sekian, data labnya sekian sekian sekian. Terus kita pantau bagaimana terkait minum obatnya dia, kepatuhannya dia minum obat gimana kayak gitu. Jadi dilakukan di 2 tempat itu. Sudah paham Yuliance? Paham sekali Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada lagi kah? Jadi SOAP itu bukan suruhan dari rumah sakit. Jadi farmasi wajib bikin SOAP. Enggak, bukan ya. Jadi SOAP itu kita sendiri yang punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Jadi ketika kita merasa care dengan si pasien itu, maka kita, apalagi pasien-pasien yang tadi saya sudah sebutkan ya, punya komplikasi, terus pengobatannya lama, yang butuh kepatuhan, itu kita wajib membuat catatan sendiri ya, pasien medical record namanya kalau tidak Indonesianya apa ya, catatan pasien lah, bahasa Indonesianya catatan pasien. Nah catatan pasien itu saya yang berupa SOAP tadi yang kita buat. Catatan pasien itu di lembar SOAP itu saya catat namanya siapa, subjeknya, objeknya apa, terus apa saja yang sudah diberikan ya toh. Terus saya sambil planning SOAP, asesmennya apa, kemudian planningnya apa akan dilakukan kayak gitu. Itu kita catat sendiri, tidak disuruh oleh rumah sakit maupun ketua kepala instalasi ataupun apoteker di apotek, tidak. Itu kalau kita sendiri yang punya punya tanggung jawab, kita akan membuat hal itu, akan lebih mudah memantau pasien-pasien kita, dan pasien itu pasti akan kembali lagi ke kita kalau kita memperhatikan mereka dengan baik gitu. Karena saya sudah melakukan itu ya, jadi saya sudah punya pasien medical record, saya sudah catat semua pasien-pasien saya yang punya komplikasi, yang punya ini punya itu, saya catat dan saya akan telepon, bahkan saya punya nomor HP-nya mereka, saya telepon gimana hari ini, rasanya gimana, sudah baik. Tidak semua ada 10 orang misalnya itu saya telepon 10 enggak, 2 atau 3 saya pantau, besoknya lagi 2 atau 3 orang yang lainnya kayak gitu. Jadi mereka merasa aduh apotekernya peduli banget ya sama kita kayak gitu. Sudah diminum bu obatnya, jangan lupa ya diminum kayak gitu. Hari ini gimana kondisinya, nah kayak gitu. Saya tuh selalu pantau seperti itu dan mereka tuh senang sekali kalau saya telepon gitu. Bahkan sampai saya sudah sekolah pun mereka masih tanya saya, di mana bu, kok nggak kembali. Saya bilang gini, aduh masih sekolah, saya bilang begitu gitu. Jadi pasiennya yang cari kita malahan kalau kita care sama mereka seperti itu. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk membuat wajib ya bikin SOP, enggak. Itu dari diri kita aja sendiri, mau nggak kita peduli dengan pasien gitu. Kalau kalian mau peduli ya silahkan dibuat, dicatat sendiri, disimpan. Ketika pasien datang kita buka PMR-nya kita, oh ya ibu ini ya, oh ya oke, coba saya cek dulu hasil labnya bu gitu. Oh ya bagus ya, tensinya udah bagus nih katanya gitu, diteruskan ya minum obatnya. Ada keluhan apa? Oh saya sering pusing-pusing, oh saya susah tidur kayak gini-gini. Oh kalau gitu sebaiknya diminum jam sekian aja misalnya, karena ada efek samping dari obat-obat tertentu yang insomnia, membuat susah tidur misalnya ya toh. Nah itu wajib kita juga sudah punya ilmu di otak ya. Jadi ketika kita tahu dia susah tidur, oh ya ada efek samping dari obat ini. Kalau gitu ibu obatnya ini diminum pagi aja atau siang aja supaya malam bisa tidur kayak gitu. Jadi itulah gunanya kalian belajar 4 tahun. Isilah otak kalian itu dengan ilmu, semua ilmu, supaya kalau kalian praktek kalian sudah tidak bingung-bingung lagi. Oh kenapa ya ibunya nggak bisa tidur? Gitu. Ibu stres sekali. Wah jangan kamu tambah-tambahin ke pikirannya dia dong. Itu menduga-duga lagi misalnya. Ya toh. Itu enggak boleh. Enggak kok, saya enggak mikir apa-apa kok. Nah itu lebih malu lagi kalau dia bilang gitu, ibu banyak pikiran kak, gini terus sok-sok tahu tuh kita kan. Terus ibu jawab enggak kok, saya enggak mikir apa-apa. Nah itu kan repot, malu kan kita, waduh, padahal ternyata efek samping dari obat-obat yang dia konsumsi misalnya gitu. Jadi belajar 4 tahun ini jungkir balik belajarnya ya, supaya nanti kalau kalian lulus kalian sudah punya bekal ilmu yang ada di otak kalian, supaya kalian bisa mempraktekannya dengan baik. Nah gitu, maka saya selalu bilang belajar. Aduh, tapi kalian ini kalau dikasih kayak gitu aja kalian nggak baca, saya bingung. Ya dikasih PPT aja kalian nggak baca, terus kalian maunya apa coba?
Kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk maju, ya itu repot sih, memang itu berat juga gitu. Kalau hanya harapin dari dosen aja, nanti kita belajarnya dari ibu dosen aja pas pertemuan gitu, itu repot, itu susah nanti gitu. Harus punya motivasi diri untuk belajar lebih daripada ibu dosen, harus bisa lebih daripada ibu dosen ya. Atau ibu dosen kan karena lahir duluan makanya udah belajar duluan, tapi kalau kalian lahir belakangan, tapi kalian bukan berarti kalian tidak punya apa-apa untuk dipelajari. Bahkan di zaman now kalian lebih enak nyarinya, tinggal pencet di tangan. Nah, kami zaman dulu harus cari ke perpustakaan, sumber datanya itu ada di perpustakaan gitu. Jadi beruntunglah kalian yang hidup di zaman now, semua informasi itu ada, kalian boleh baca apapun, tambahlah ilmu yang banyak gitu. Sudah ya, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini.